Oke, silakan. Sudah, Pak. Sini, Pak. Ambil dulu bagnya. Nah. Ya. Pada saat yang sama kami tadi telekonferensi dengan Bapak Gubernur Riau bersama Forkopimda lengkap provinsi, juga Forkopimda Kabupaten Bengkalis tadi lengkap. Itu ada Dokter Agusta itu Pak? Di mana? Di pelabuhan. Tadi ya, memang betul. Tapi kan kewenangan melakukan tindakan isolasi ini kan tidak hanya bisa diputuskan oleh satu sektor saja. Dia kebijakan multisektor. Karena itu sudah termasuk dalam namanya kontingensi daerah. Nah, ketika kontingensi daerah itu apapun, termasuk sumber pembiayaan dan pola perlakuan penanganan itu sudah masuk dalam kontingensi. Misalnya makan minumnya siapa yang menyelesaikan, terkait kebutuhan-kebutuhan yang non finansial siapa yang menyelesaikan, itu dibagi di dalam menurut tata cara kontingensi. Misalnya ada tugas-tugasnya, ada tugas tugas itu misalnya kalau ada umumnya dinas sosial, masalah itu kewajiban mereka. Kemudian ada pengamanan dari TNI, Polri dan Satpol PP. Kami RSUD, kami dinas kesehatan dalam hal ini melakukan evaluasi terhadap peningkatan status pasien selama 14 hari. Jadi andaikan misalnya di dalam isolasi hari kedua ada beberapa pasien yang peningkatan statusnya memburuk, kami lakukan evaluasi lagi. Apakah ini mengarah ke COVID-19 atau tidak gitu. Bagi yang sehat itu tetap kita lakukan 14 hari. Karena masa amannya benar-benar hari 15 baru kita simpulkan. Bang, tadi pagi sebelum beritanya 10 juga ada kapal dari Selat Panjang atau dari mana yang masuk ke Pelabuhan Camat. Oh, kita tidak tahu Bang, ini kapal ini membawa penumpang di mana? Iya, jadi kita antisipasi dari kemarin sudah kita lakukan melalui KKP dan imigrasi. Kita mendapatkan seluruh data warga negara Indonesia yang balik, yang katanya dalam tanda petik terdampar di Muar itu. Jadi memang didapat data itulah tadi 81 ditambah 17. Dan dia ada kartu kuning, third alert card. Di luar itu tidak. Cuman kenapa tadi seluruhnya kita lakukan desinfeksi? Karena di dalam kapal itu berbaur, mereka duduk posisinya tanpa diatur lagi. Jadi kita tak mencolongkan seluruh penumpang yang turun dari rumah lain dan Batamjet ke Bengkalis kita lakukan desinfeksian. Oleh itu sebagai antisipasi. Nah, untuk warga negara tadi yang kembali itu kita sudah dapatkan secara pasti karena kita sudah 2 hari yang lalu juga berkoordinasi dengan imigrasi, kemudian kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Balai, kemudian kantor pelabuhan kita dan imigrasi kita itu udah valid. Status OPD semua Pak? Semuanya ODP, tapi ODP dengan perlakuan khusus. Jadi ketika pertanyaan itu, kenapa ODP yang dulu isolasinya mandiri? Nah, ODP yang dulu itu dia teratur ketika mau pulang dia pulang. Yang ini sempat terdampar beberapa hari. Kita ragu mereka nginap di mana. Sebelum ini kemana saja. Jadi oleh karena itu pemerintah daerah tidak mau ambil resiko. Bagaimanapun kita tetap berpikir bagaimana keselamatan yang lebih luas, kan keluarga yang bersangkutan juga. Gitu. Bang, terkait masa karantina, ini pola protap sudah pemeriksaan berapa apa saja ya, dan skalanya berapa kali dan hari itu pengawatannya dilakukan setiap hari. Jika memang ODP dalam kondisi tertentu, misalnya ada perubahan status, itu bisa lebih dari 1 kali. Ya, misalnya ada muncul gejala demam, peningkatan perburukan kondisi tubuh, kita lakukan lebih dari 1 kali. Dan memang apabila dari pengamatan itu mereka dinyatakan memang wajib untuk dirujuk, dilakukan pemeriksaan secara intensif, itu
itu kita rawat di RSUD Bengkalis. Jadi ini sesuai ketentuan masa inkubasi COVID-19 adalah 14 hari. Oleh karena itu sejak hari ini 14 hari ke depan. Pengambilan swab juga. Jika nanti mereka ada indikasi menjadi PDP, dari ODP menjadi PDP, baru nanti kita hubungi Labkesda Provinsi Riau untuk sama-sama mengambil swab dan kita kirim ke Litbang. Berarti menunggu kondisi Iya, gejala-gejala lah. Gejala-gejala. Gejala kita. Ya, Selama 14 hari. selama 14 hari. Jadi hari ke-15 baru kita simpulkan. Mereka satu-satu di kamar. Kamar berapa orang per kamar? Satu-satu barangkali, karena sesuai dengan saya belum sempat ke sana karena tadi dari pagi video conference dengan Pak Gubernur, kemudian kita mengawal proses evakuasi di pelabuhan, kemudian pukul 4 tadi mulai rapat dengan MUI terkait dengan maklumat Kapolri terkait kegiatan sosial keagamaan, sholat jemaah dan sebagainya. Dan tadi sudah dan belum sampai ke sana, tetapi pada prinsipnya jika itu dekat, kita memang menyarankan satu-satu tempat tidur satu kamar. Jika memang tidak memungkinkan, diatur jarak tidurnya itu lebih dari 1 meter. Dan yang bersangkutan terus menggunakan masker dan tidak terlalu erat bergaul atau satu dan lainnya. Berapa jumlah tenaga medis yang kita libatkan untuk melakukan selama karantina? Di tenaga medis yang kita libatkan kalau saat ini adalah Puskesmas Bengkalis yang membantu RSUD Bengkalis. Jadi Puskesmas tetap melakukan pemantauan. Kalau kondisi pasiennya normal itu cukup Puskesmas. Tapi jika nanti keadaannya memerlukan diagnosa lebih tinggi, itu melibatkan spesialis yang ada di RSUD Bengkalis. Gitu. Untuk saat ini memang 2 ini saja dulu, artinya Puskesmas Bengkalis bersamaan dengan RSUD Bengkalis. Jika nanti katakanlah jumlah outbreaknya tinggi, itu mungkin bisa saja kita memanggil tenaga dari Puskesmas Selat Baru, Pematang Duku, Pambang, dan bisa saja dari Gerbang Laksmana karena dekat, begitu ya. Jadi intinya kecukupan tenaga medis karena penting juga untuk menjamin kualitas dan validitas pemeriksaan. Mungkin himbauan Pak terhadap keluarga yang 81 orang ini agar mereka tidak berpikir macam-macam dalam kesempatan ini selama isolasi ini agar bisa mengerti. Baik, kepada keluarga yang memang hari ini keluarganya diisolasi dan juga kepada masyarakat umum, masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai, tindakan isolasi ini memang harus kita lakukan dalam upaya melindungi warga yang lain, terutama keluarganya sendiri. Jadi dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19. Karena jika tidak kita lakukan isolasi, itu yang bersangkutan pertama pasti bergaul dengan dekat di keluarganya dulu. Misalnya anaknya, istrinya, ibunya, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin tetangga, kemudian kawan-kawan, katakanlah kawan-kawan ngumpul, nah itu pasti. Nah ketika seseorang yang diduga COVID-19, dia sudah berinteraksi dengan yang lain, itu seluruh orang yang diinteraksinya itu tadi, itu menjadi orang dalam pengawasan. Nah oleh karena itu, untuk mencegah perluasan yang lebih besar, terutama bagi keluarga yang bersangkutan, itu kita lakukan tindakan karantina selama 14 hari, agar benar-benar setelah dia kembali ke rumah nanti, itu benar-benar sudah aman dan siap untuk hidup sebagaimana biasanya dengan keluarganya. Oleh karena itu kami minta betul dukungan dari keluarganya itu, memahami itu dan jangan dikunjungi selama 14 hari itu. Cukup pemerintah saja yang menyiapkan. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat bertugas.